Bagawan, semakin aku berusaha menapaki jalan Dharma, semakin banyak pula godaan dan keresahan datang. Aku resah memikirkan masa depan keluarga, khawatir pada penyakit, tanggungan, dan nasib anak-anak. Kadang kami ingin bebas seperti Pertapa, tapi ikatan dunia menahanku. Nandaku, kalian tidak sendiri. Itulah perjalanan seorang grehasta yogi, hidup di tengah dunia, namun tetap berakar pada kesadaran. Dengarkan sabda ini. Mana sewa manusyanam karanam bandamoksayo. Pikiranlah yang menjadi sebab keterikatan dan pembebasan. Yang menjerat kalian bukan istri ataupun suami, bukan anak, bukan tanggungan, melainkan pikiran yang melekat pada semua itu. Ketika pikiranmu jernih, dunia ini menjadi tempat tapa yang agung. Namun bagaimana mungkin kami tenang bila penyakit dan kematian mengintai setiap saat? Penyakit dan kematian hanya menggoyang tubuh, bukan kesadaranmu. Deho marishati, natuam, tubuh akan mati, tapi bukan dirimu yang sejati. Bila engkau sadar bahwa engkau bukan tubuh ini, melainkan saksi di baliknya, maka bahkan di tengah sakit pun, kedamaian tidak akan goyah. Bagawan, kadang aku ingin lari dari dunia, tapi mengapa aku masih mencintai keluargaku? Apakah itu salah? Tidak, Nanda. Cinta tidak salah. Yang salah adalah keterikatan. Cintailah mereka sebagai percikan Brahman, bukan sebagai milikmu. Jagat mitya, Brahma satyam. Dunia ini laksana bayangan. Brahmanlah yang nyata. Bila engkau melihat suami dan anak sebagai wujud Brahman, maka mencintai mereka sama dengan mencintai Tuhan itu sendiri. Namun jalan Dharma terasa berat. Godaan dunia datang silih berganti. Nanda berdua, dunia ini seperti pasar yang ramai. Engkau boleh berjalan di tengahnya, tapi jangan membeli segala yang dilihat. Biarkan mata melihat, telinga mendengar, tangan bekerja. Namun hati tetap hening, berlabuh pada kesadaran. Yat bawam tat bawati. Engkau menjadi seperti apa yang engkau yakini. Jika engkau yakin bahwa engkau adalah kesadaran, maka segala peristiwa hanyalah gelombang di samudra dirimu. Apakah mungkin kami mencapai kedamaian di tengah rumah tangga tanpa meninggalkan dunia? Sangat mungkin, Nanda. Bahkan, seorang grehasta yang sadar lebih suci dari Pertapa yang lari dari kehidupan. Ia berjuang di tengah badai, namun tetap diam di dalam. Itulah moksa di tengah dunia. Itulah yoga yang hidup. Yatra-yatra manoyati, tatra-tatra samadaya. Dimanapun pikiranmu berkelana, di sana pula engkau dapat menetap dalam samadhi. Bila kesadaranmu tidak berpaling dari sang diri. Maka, bagaimana kami harus menjalani hari-hari mulai sekarang? Bangun pagi dengan kesadaran bahwa hidup ini anugerah untuk mengenal dirimu sendiri. Laksanakan kewajibanmu tanpa pamrih. Ucapkan nama Tuhan di tengah pekerjaanmu. Ketika makan, sadari bahwa Brahman sedang memberi makan Brahman. Ketika mencintai, sadari bahwa cinta itu sendiri adalah Brahman yang menari. Dan setiap malam, sebelum tidur, tarik napas panjang dan bisikanlah dalam batin. Segalanya berlalu, namun aku yang menyadari tetap abadi. Kini aku tahu, aku tidak harus meninggalkan dunia untuk mengenal Tuhan. Aku hanya perlu meninggalkan keakuan di dalamnya. Rumahku, keluargaku, pekerjaanku semuanya ladang Dharma. Dan di tengah hiruk pikuk itu, aku belajar diam.